Selamat datang di channel Insomnisteria, tempat Anda beristirahat ditemani kisah, pelan, berlapis, dan menenangkan. Malam ini, kita berjalan perlahan ke dunia Nordik. Tanah berangin, laut yang panjang, dan cerita yang diceritakan dekat api. Atur volume senyap, cari posisi nyaman, dan biarkan kata-kata menutup hari Anda. Ketika orang menyebut Viking, banyak yang terbayang kapal panjang dan badai. Namun, di balik layar dan layar, ada kehidupan sehari-hari yang tenang. Petani, nelayan, perajin, pedagang, dan baru sesekali prajurit. Mereka hidup di utara Eropa, Skandinavia, wilayah yang kini kita sebut Norwegia, Swedia, dan Denmark, serta pulau-pulau yang kemudian dihuni seperti Islandia dan Greenland. Kisah yang kita sebut zaman Viking biasanya membentang dari akhir abad ke-8 hingga abad ke-11. Sebuah masa ketika orang Nordik membangun kapal panjang yang ringan namun kuat, dengan papan berlapis, layar wall, dan dayung yang siap melipat jarak. Kapal-kapal inilah yang mengantar mereka menyusuri Laut Utara dan Laut Baltik, menjejak Shetland, Kepulauan Inggris, pesisir Eropa Barat, sampai jalur sungai ke timur. Namun, tidak semua perjalanan adalah serbuan. Banyak di antaranya perdagangan, pertukaran budaya, dan pencarian tempat tinggal baru. Iklim membentuk watak. Musim dingin panjang mengajarkan simpan hemat. Musim panas singkat mengajarkan kerja yang tepat waktu. Rumah kayu memanjang, longhouse, menjadi pusat dunia kecil. Keluarga, ternak, cerita. Malam ini, kita akan menyusuri kehidupan seorang Volva dari jarak yang nyaman. Kita mulai dengan keseharian yang sederhana. Bangun pelan, mengikat jubah wol, menyiapkan meja kecil, menerima tamu yang membawa harapan di genggaman. Lalu kita tengok sebuah kisah dari tradisi lama tentang Thorbjörg, seorang Volva yang diundang ke rumah saat masa sulit. Sebuah cerita tentang lagu yang menenangkan dan kata-kata yang tidak memaksa. Setelah itu, kita berjalan ke tanah dan benda. Staf yang ditemukan di kubur, benih-benih kecil, bros, dan kapal pemakaman. Bukti yang tidak berteriak, namun bertahan. Akhirnya, kita akan memasuki aula seorang Jarl, keramaian yang teratur, untuk melihat bagaimana kesunyian seorang Volva berdampingan dengan ritme masyarakatnya. Ini bukan cerita untuk memuji Anda. Ini cerita untuk menemani. Jika ada istilah yang asing, biarkan lewat seperti angin di luar jendela. Bila ada bagian yang terasa dekat, peganglah lembut. Cukup agar hati Anda tahu Anda mendengarnya. Ingat juga bahwa sejarah bukan hanya perang dan peta. Sejarah adalah tata cara menyeduh pagi, cara menutup pintu di malam, cara meminta tolong tanpa mengangkat suara. Malam ini, kita memilih bagian sejarah yang membantu tidur,
ritme yang teratur, kata-kata yang mengendap, dan jeda yang memberi ruang. Jika Anda sudah siap, mari kita mulai. Bayangkan ruangan kecil, bara yang masih menyala, dan tongkat bersandar pada dinding kayu. Di luar, pagi belum memutuskan warnanya. Di dalam, seseorang bangun, menarik jubahnya, dan menyambut hari seperti menyambut tamu yang datang lebih awal. Adegan 1. Mengapa hidup sebagai Volva Viking sangat sulit? Anda bangun saat fajar masih menimbang warna. Langit belum biru, belum abu-abu, semacam selai yang membuat dunia menahan napas. Anda meraba jubah wol di sisi tikar. Seratnya kasar, dingin pada punggung tangan, namun hangat begitu didekap. Di sudut ruangan, tongkat besi bersandar pada dinding kayu. Ujungnya menghitam oleh usia. Kepala kenopnya dingin seperti batu sungai. Anda mengangkatnya perlahan. Beratnya menegaskan kehadirannya. Bukan hanya alat, tetapi janji untuk menanggung pertanyaan orang lain. Anda mengikat sabuk kulit. Dari kantong kecil, Anda mengeluarkan selembar kain anyaman yang menyimpan jimat. Tulang burung kecil yang terasa enteng. Potongan ambar yang halus. Simpul benang yang pernah disentuh oleh mereka yang kini jauh. Anda menutup kantongnya, menahan bau garam yang samar. Mulut Anda kering. Anda menuang air dari kendi tanah liat ke mangkuk, meminum seteguk. Hanya cukup untuk membasahi suara, tidak untuk mengusir dahaga. Anda berlatih menarik napas pelan, menahan, dan melepasnya seperti menuntun angin melewati pintu rumah. Di bawah, lantai kayu berderit sekali ketika Anda melangkah. Suara kecil itu memecah sunyi dengan sopan, seolah mengingatkan bahwa dunia masih ada. Anda menoleh ke api perapian yang tinggal bara, menyodoknya dengan ujung tongkat. Sekedar membangunkan cahaya kecil agar Anda tidak melangkah ke gelap tanpa teman. Pintu dibuka sedikit. Udara pagi masuk seperti air yang tenang, dingin menyentuh dahi. Di luar, rumput beku rapuh di bawah sol sepatu, dan kabut tipis menggantung di atas tanah. Anda menempelkan telapak pada tongkat, merasakan dinginnya naik ke lengan. Jalan setapak menuju tepi desa asing dengan sunyi. Anda mengenal bebatuan ini. Celah kecil di sana-sini, sisi yang licin setelah hujan. Anda juga mengenal tatapan yang akan muncul nanti hari. Hormat yang tidak selalu hangat. Sapaan yang penuh harapan dan sekaligus was-was. Anda berjalan menepi bila ada orang lewat. Mereka mengangguk, membawa keranjang, menatap staf Anda secepat kilat. Anda membalas dengan ramah, lalu menjaga jarak yang pantas. Orang datang pada waktunya sendiri. Anda tidak mengejar siapapun untuk percaya. Angin dari laut menekuk ujung tudung Anda. Di antara rumah-rumah, terdengar denting tipis logam dan suara kayu dipecah. Pagi di sini memiliki aturan. Bergerak pelan. Tidak terburu-buru, tetapi tetap bekerja. Anda juga bekerja. Meski kerja Anda tidak terlihat sampai orang mengucap pelan, "Bolehkah saya bertanya?" Anda kembali,
menutup pintu agar angin menjadi tamu, bukan penguasa. Di rak, semangkuk gandum kering menanti. Anda menyiramnya dengan air hangat, mengaduknya dengan sendok kayu. Bubur itu tidak wangi, tidak mewah. Namun ia jujur. Anda duduk dekat bara. Sendok pertama menenangkan perut yang belum sepenuhnya bangun. Anda memakannya pelan, memberi ruang bagi pikiran agar tidak segera menilai hari. Tidak setiap pagi harus disiksa oleh rencana. Beberapa pagi cukup disapa. Ada ketukan, nyaris ragu. Anda berdiri, menarik napas, lalu membuka pintu. Seorang perempuan berdiri di ambang, memeluk sehelai kain tenun dan sebotol kecil madu. "Ini, kalau boleh," katanya pelan. Anda mengangguk, memintanya duduk. Ia menceritakan anaknya yang sulit tidur. Suaranya menyusut saat menyebutkan mimpi buruk, sakit perut kecil, dan kecemasan yang tak bernama. Anda tidak menyela. Anda membiarkan kalimatnya mencari bentuknya sendiri. Anda bertanya beberapa hal yang tidak tajam. Kapan mulai? Apa yang membuat lebih baik? Apa yang membuat lebih buruk? Anda menatap tangan Anda, bukan wajahnya, agar ia leluasa meletakkan kesedihannya di ruangan. Terkadang, ruangan harus lebih luas daripada saran. Sebelum pulang, ia meninggalkan kain dan madu di meja. "Untuk waktu Anda," ucapnya. Anda mengangguk lagi. Bukan hadiah itu yang berat, melainkan rasa percaya yang diletakkan bersamanya. Ketika pintu tertutup, Anda duduk dan memindahkan madu ke tempat teduh. Anda tidak ingin manisnya dilahap semut, juga tidak ingin rasa percayanya terbuang. Setelah orang pergi, sunyi sering menjadi lebih berat. Anda menyadari punggung Anda tegang, seolah menahan sesuatu yang tidak bisa disebut. Anda berdiri, menggulung bahu, dan membiarkan napas jatuh lebih lambat dari biasanya, seperti menurunkan beban dari rak. Orang datang dengan beragam pertanyaan. Panen yang tak pasti, pernikahan yang tertunda, perahu yang belum kembali. Mereka ingin tanda yang jelas. Sedangkan dunia jarang bekerja setegas itu. Anda belajar menyampaikan pelan-pelan. Sore merapat tanpa teriak. Anda menggeser bangku kayu ke tengah ruangan, menaruh kulit domba tebal di atasnya. Kursi itu tidak tinggi, namun cukup untuk mengingatkan Anda berdiri di antara dua tempat. Yang terlihat dan yang dibayangkan. Anda memeriksa kantong kain kecil di dalam peti. Ada rempah kering yang berbau tanah. Ada potongan kulit yang pernah Anda tulisi tanda. Bukan kata, hanya pola yang memanggil tenang. Anda menyentuhnya lembut, mengembalikan tanpa tergesa. Di sebelah bangku, Anda menaruh wadah tanah liat untuk bara kecil. Anda tahu kapan menyalakannya dan kapan membiarkan udara tanpa asap. Tidak semua pertanyaan memerlukan kabut. Terkadang, kejelasan justru datang ketika ruangan jernih dari apapun. Anda menguji suara Anda. Hanya gumam, tidak bernada. Anda mencari getar yang tidak menusuk.
Sekadar garis panjang yang bisa dinaiki pikiran seperti perahu di air yang sangat tenang. Anda berhenti sebelum gumam menjadi lagu. Simpan sisanya untuk ketika diperlukan. Saat langit memasang warna tembaga, Anda keluar lagi. Desa perlahan mematikan langkah. Di kejauhan, garis laut memantulkan cahaya seolah menahan cerita yang tak pernah habis. Anda berdiri di tepi jalan, memegang tongkat dengan dua tangan, membiarkan angin menyisir tudung wol. Anda tidak meminta tanda. Anda hanya mendengarkan bagaimana ombak memecah jarak. Teratur, sabar, tak memaksa. Anda belajar dari ritme itu. Orang akan datang dengan pertanyaan, tetapi jawaban tidak perlu berlari lebih cepat dari jantung yang cemas. Sekelompok burung melintas, lalu lenyap di balik bukit. Suara mereka meninggalkan sisa yang ringan. Anda berbalik, kembali menuju rumah. Adegan 2. Thorbjörn, Little Volva di Greenland. Salju menidurkan suara jarak jauh. Rumah-rumah kayu di tepi teluk berdiri seperti kalimat yang tertahan. Musim pacaklik menjahit ketel dapur dengan benang yang serba hemat. Sup lebih banyak air, roti lebih banyak jeda. Di rumah seorang kepala keluarga, kabar beredar pelan. Mereka mengundang seorang perempuan tua, seorang peramal yang kecil tubuhnya, namun besar ketenarannya. Namanya Thorbjörn. Ia datang bukan untuk mengubah cuaca, melainkan untuk menenangkan cara orang memandangnya. Di luar, angin memantulkan bunyi pada dinding, selapis, lalu hilang. Di dalam, orang-orang berbicara setenang mereka menahan napas. Malam yang panjang membutuhkan cerita yang lebih panjang. Tuan rumah menata ruangan seperti menata hati. Bangku diseret mendekati perapian, kulit domba digelar, lilin diperiksa sumbunya. Mereka menjemput yang tak terlihat dengan sopan santun yang bisa dilihat. Dapur menguapkan aroma kaldu. Butiran gandum yang tersisa dibiarkan berenang lebih lama, berharap kuahnya menjadi lebih sabar dari rasa lapar. Di sudut, sebuah kursi tinggi disiapkan. Kursi itu bukan tahta, lebih seperti pelantar kecil bagi seseorang yang akan bicara pelan atas nama hal yang tidak punya suara. Di antara pelayan, nama Gudrid disebut. Perempuan muda yang suaranya selalu jernih saat menyanyikan lagu untuk anak-anak. Ia mendekap kerudungnya, menimbang undangan yang belum diucap. Pintu berderit. Di ambang, Thorbjörn berdiri. Tubuhnya kecil, namun kain dan waktu menjadikannya tampak penuh. Jubah biru memelut bahunya. Tepiannya perhias jahitan halus yang memantulkan api dalam titik-titik kecil. Tudung gelap bertepi bulu menutup dahi. Di tangannya, tongkat berkepala kenok. Kayu tua atau besi tua, orang melihatnya sebagai satu hal yang sama. Pegangan. Kenopnya diberi hiasan kecil, tidak mencolok. Hanya cukup untuk membuat tangan merasa ditemani. Sarung tangan berbulu menutupi jemarinya. Pada pergelangan, gelang logam tipis berbunyi sekali. Bunyi halus yang memperkenalkan kehadiran tanpa meminta perhatian. Ia menunduk sopan, melangkah masuk, dan ruangan mengubah napasnya.
tuan rumah mengidangkan sup kental dan roti yang hangat di pinggir. Tidak ada kemewahan. Yang ada adalah niat baik yang dihangatkan air. Turjorg makan perlahan, seperti menghitung jarak antara suap dan harapan. Sementara itu, pelayan menata alat kecil di dekat kursi tinggi. Wadah untuk bara, kain tebal untuk dudukan, seutas tali linen untuk mengikat sesuatu yang mungkin perlu diam. Tidak ada yang mistis jika dilihat dari dekat. Hanya benda sehari-hari yang diberi tugas tambahan. Orang-orang duduk melingkar. Mereka tidak berseru, tidak berbisik. Sunyi diatur seperti musik yang belum dimainkan. Setelah jamuan, Torbjörg mengusap ujung tongkat pada telapak tangan, seolah mengingatkan ingatan yang lebih tua dari ruangan. Ia berkata lembut, meminta lagu penjaga, lagu yang memanggil kembali hal-hal yang tercecer. Orang menoleh ke Gudrid. Namanya disebut tanpa suara. Ia menatap lantai, kemudian pada perapian, dan akhirnya pada kursi tinggi. Ada keyakinan baru yang ia pegang. Ada kebiasaan lama yang ia hormati. Keduanya duduk berdampingan di dadanya. Ia menunduk. Aku akan menyanyi, katanya akhirnya. Lebih mirip mengajak dirinya sendiri daripada menjawab orang lain. Gudrid berdiri. Ia menarik napas seperti menarik benang. Ketika ia mulai, suaranya tidak segera menjadi melodi. Hanya garis panjang yang merayapi udara. Datar namun hangat. Dalam garis itu, ruangan menemukan bahunya sendiri untuk bersandar. Nada kedua datang lebih dekat. Menyusul yang pertama seperti ombak mengikuti ombak. Orang-orang menutup mata. Tidak ada ritme keras. Ada denyut yang membalut. Kata-kata tidak dikejar. Ia menyanyi seperti menulis sesuatu yang tidak perlu dibaca keras-keras. Torbjörg duduk tegak. Ia menempatkan telapak pada kenop tongkat. Membiarkan getar suara Gudrid menyeberang dari udara ke kulit, ke tulang. Di matanya, seberkas kilau muncul. Bukan kilau benda, melainkan kilau seseorang yang akhirnya mengingat nama lama untuk ketenangan. Nada-nada mulai memutar ruangan, seperti roda yang berjalan tanpa bunyi. Torbjörg menghela napas panjang, menurunkan kelopak matanya setengah. Ia mengucapkan kata-kata pendek. Bukan jawaban, melainkan kunci kecil untuk pintu yang belum terbuka. Api mengendap, dan bara mengeluarkan suara nyaris tak terdengar. Di luar, angin menyinggung dinding sekali, lalu lupa. Di dalam, orang-orang merasakan sesuatu yang tidak bisa ditunjuk. Seperti ketika hujan hampir turun, tetapi tidak jadi. Udara mengubah cara mengempel pada kulit. Torbjörg menyandarkan tongkat pada sisi kursi. Tangannya bebas. Jemarinya bergerak pelan. Seakan mengingat kembali letak benda-benda yang tak ada di atas meja. Ketika lagu Gudrid melandai, Torbjörg berbicara. Kalimat-kalimat yang berjalan pelan, meraba lantai sebelum menapak. Ia mengatakan musim sulit ini akan mereda, seperti salju yang bosan menempel pada atap. Bahan pangan akan kembali, perahu-perahu akan menemukan pelabuhan, dan sapi-sapi akan pulang seperti mengingat jalan yang selalu sama. Ia berkata bahwa rumah ini akan mendengar tawa yang lama tertahan, bahwa anak-anak akan tidur tanpa menunggu ketukan di jendela malam. Ia tidak menyebut tanggal,
Ia menyebut cara, bekerja tanpa tergesa, berbagi tanpa suara keras. Orang-orang menunduk. Mereka mengambil napas panjang bersama, seperti menyetujui sesuatu yang diucapkan hati sebelum telinga. Sebelum sunyi kembali memimpin, Torbjörn menoleh pada Gudrid. Suaranya bertambah lembut, seakan takut menumpahkan air yang dibawanya. Ia berkata bahwa perjalanan Gudrid jauh dan terang, bahwa ia akan melihat banyak rumah dan banyak wajah, dan dari dirinya akan lahir nama-nama yang berjalan lebih lama dari ingatan musim. Gudrid tidak menjawab. Ia hanya menautkan jari, seperti seseorang yang baru saja menerima peta tanpa garis. Lagu selesai, seperti lampu yang dipadamkan pelan. Tidak padam, hanya berkurang sampai malam mengambil alih. Torbjörn berdiri, mengulurkan tangannya pada tongkat, dan mengangguk pada tuan rumah. Tidak ada sorak, yang ada hanya lega yang sopan. Orang-orang bangkit satu persatu, menyentuh punggung kursi tinggi sejenak sebelum pergi. Di ambang pintu, mereka menatap langit. Salju masih ada, tetapi cara mereka memandang salju telah berubah sedikit. Dan perubahan kecil seperti itu sering cukup untuk melewati satu malam lagi. Di dalam ruangan yang kembali lengang, Gudrid duduk, menyentuh tenggorokannya, memastikan suaranya tidak tertinggal di udara. Torbjörn mendekat, mengucap terima kasih yang pendek. Dua perempuan itu berdiri berhadapan, tanpa perlu menjelaskan siapa yang membawa apa. Kadang, keberanian hanyalah nada yang tahan pada detik yang tepat. Malam melanjutkan pekerjaannya, menjaga manusia agar tidak berbuat terlalu cepat. Di luar, teluk memantulkan serpih cahaya dari rumah-rumah. Di dalam, pamas dari perapian tinggal sebagai janji kecil. Adegan 3. Misteri arkeologi. Pembahasan budaya mendalam. Bayangkan sebuah ruangan sunyi tempat kaca, kayu, dan batu saling menunduk. Di balik kaca itu, benda-benda yang tak lagi memiliki pemilik, hanya cerita yang tetap tinggal. Kita memasuki ruangan ini pelan, bukan untuk menyimpulkan, melainkan untuk mendengarkan. Teks memberi kita kalimat, tanah memberi kita sisa. Kadang sisa lebih jujur, karena ia tidak berusaha meyakinkan. Ia hanya ada. Malam ini, kita duduk di antara keduanya, menautkan yang ditulis dengan yang ditemukan, seperti menyulam dua helai benang yang tidak harus persis sewarna. Bayangkan angin dataran Jutlandia yang datar. Sebuah benteng berbentuk lingkaran yang kini tinggal garis di tanah. Di sana, sebuah kubur perempuan ditemukan. Barang kuburnya lebih banyak bercerita daripada batu nisannya. Kita tidak menyebutnya dengan gelar besar. Kita menyebutnya seseorang yang mereka hormati. Di kubur itu, peneliti mengangkat benda-benda dari tidur yang panjang.
Kain yang menyisakan bayangan pada tanah. Logam yang kehilangan kilau, tetapi tidak kehilangan arti. Dan sebuah staf, panjang, berat secukupnya untuk mengingatkan tangan agar tidak tergesa. Kita tidak perlu tergesa. Kita mendekat dalam imajinasi, seolah menyingkap selimut yang rapuh. Pada ujungnya, ada kepala yang dikerjakan sederhana. Bukan untuk memamerkan, tetapi untuk memegang. Di sepanjang batangnya, karat memakan kilau menjadi mat yang sabar. Staf adalah benda yang mengubah tubuh menjadi peran. Tanpa staf, Anda berjalan. Dengan staf, Anda dituju. Benda ini menandai seseorang sebagai tempat bertanya. Ia memberi beban seimbang pada telapak, tetapi juga memberi beban tak terlihat di bahu. Kita tidak menuntut kisah yang pasti dari besi dan kayu. Kita membiarkannya berdiri, lalu membiarkan pikiran kita berdiri di sampingnya. Diam, dan mengerti mengapa sebuah pegangan bisa terasa seperti janji. Di antara benda kecil, ditemukan biji, kering, ringan, tersimpan dalam wadah yang lama. Nama tumbuhan itu kerap dibisikkan pelan. Henbane. Tumbuhan yang aromanya tajam, yang asapnya bisa mengubah cara tubuh merasakan jarak. Apa gunanya? Kita tidak bergegas menjawab. Mungkin untuk salep, mungkin untuk ritus, mungkin untuk menjaga jarak antara pikiran dan ketakutan. Kita tidak menyusun naskah baru. Kita hanya menerima bahwa orang dulu mengenal cara lain untuk menenangkan. Kita ingatkan diri. Benda tidak bersaksi di pengadilan. Ia hanya menunjukkan. Dan yang ia tunjuk selalu memerlukan kesabaran untuk dibaca. Ada bros, semacam kotak kecil yang menghimpun benda-benda remeh namun penting. Pada sudutnya tersisa putih yang lembut, serbuk yang menempel seperti malam menempel pada kabut. Apakah itu pigmen untuk kulit? Apakah itu bahan obat yang melapisi luka? Kita tidak menancapkan bendera pada tanda tanya. Kita hanya mengakui bahwa orang dahulu merawat tubuh dan peran mereka sekaligus, kadang dengan jasad, kadang dengan simbol. Di ruangan sunyi ini, kita belajar satu hal yang berguna. Tidak semua yang dioles harus memiliki jawaban. Beberapa cukup memiliki alasan yang lembut. Di tempat lain dari masa yang sama, ditemukan amulet kecil berbentuk kursi. Bukan untuk diduduki, tetapi untuk diingat. Kursi adalah tempat, dan tempat adalah izin untuk berbicara atau diam. Bayangkan, seseorang duduk di kursi yang ditinggikan saat upacara. Bukan karena ia lebih tinggi dari yang lain, tetapi karena perannya menuntut jarak kecil agar kata-katanya tidak bertabrakan dengan kata-kata dunia sehari-hari. Amulet kursi, entah dibawa di leher, disimpan di kotak kecil, atau ditinggalkan di kubur, mengingatkan bahwa tempat juga bisa berbentuk tugas. Kita tidak memaksa amulet ini menyebut nama. Kita cukup mengangguk. Bahkan benda paling kecil pun bisa memikul arti yang tidak kecil. Seiring tahun, para peneliti mendata banyak staf dari berbagai kubur. Polanya pelan-pelan muncul. Seringkali staf berada di sisi perempuan yang dikuburkan dengan kehormatan. Bahasa menyusul temuan. Ada kata tua yang berarti pembawa tongkat
sebuah nama yang lahir dari benda yang paling sering menempel pada tangan. Apakah setiap staf milik peramal? Kita tidak menutup pintu interpretasi lain. Beberapa mungkin milik penjaga ritus. Beberapa mungkin milik penjaga rumah. Tetapi ketika sejumlah benda berkumpul dan membisikkan hal yang sama, kita layak mendengarkan bisikan itu sambil tetap rendah hati. Di titik ini, kita memahami bahwa gelar lahir dari kebiasaan, dan kebiasaan lahir dari benda yang diulang. Sekarang bayangkan, kapal kayu yang indah, dikelilingi ukiran yang berputar seperti angin. Di dalamnya, dua perempuan dibaringkan. Di sekitar mereka, kain, kereta upacara, peralatan, dan hewan yang dikorbankan. Tahun diikat pada kayu, abad ke-9. Kita tidak tahu semua hal tentang mereka. Kita melihat kemurahan barang yang dikuburkan, keterampilan tangan yang menyiapkannya, waktu yang dicurahkan untuk menghormati kepergian. Apakah salah satunya seorang pemimpin, seorang penjaga ritus, seorang yang menjaga cara bertanya pada masa depan? Kita membiarkan pertanyaan itu tinggal di udara lebih lama dari biasanya. Karena kadang, yang paling jujur dari arkeologi adalah keraguan-raguan yang dirawat baik-baik. Ia memelihara ruang untuk kebesaran yang tidak perlu nama. Ia memelihara hening agar kita bisa tidur dengan pikiran yang tidak memaksa jawaban. Adegan 4. Kontras kehidupan sosial, aula seorang Charo. Malam merapat, namun aula memantulkan cahaya seperti danau kecil yang menolak padam. Dari kejauhan, atap kayu memanjang, ujungnya menoreh langit. Asap keluar dari celah puncak, membubung tenang. Di pelataran, salju mengerut oleh jejak sepatu yang datang dan pergi. Seekor anjing tidur melingkar dekat pintu. Hanya telinganya yang sesekali bergerak. Anda, atau siapapun yang mendekat, bisa merasakan panas yang tertahan di balik papan. Itu jenis panas yang menenangkan, yang berasal dari api, makanan, dan percakapan yang tidak harus selesai malam ini. Pintu berat didorong pelan. Udara hangat menyapa wajah, membawa aroma kayu bakar, lemak panggang, dan sedikit madu. Gumam orang-orang bergulung rendah, tidak mendesak, seperti sungai yang sudah mengenal tebingnya. Aula panjang ditopang tiang-tiang besar. Di tengah, perapian memanjang. Api menari tanpa tergesa. Di sisi kiri dan kanan, bangku berjajar. Perisai menggantung pada paku di dinding. Bulat, tenang, seolah mata yang setuju. Di ujung, kursi tinggi Jarl. Bukan singgasana yang terbuat untuk menakut-nakuti, tetapi tempat yang menandakan pusat keputusan. Pelayan berjalan di antara bangku, membawa talam, menuang minuman kecawan logam tipis. Bunyi denting kecil
mengisi celah percakapan seperti bintang-bintang yang tidak terlihat di langit. Seorang penyair tua duduk di dekat tiang. Tatapannya menyapu api dan wajah. Ia menahan cerita di lidah, memilih waktu untuk melepaskannya. Di aula seperti ini, kata-kata tidak berlomba. Kata-kata mencari kursi. Makanan datang sederhana namun hangat. Daging diiris tebal, roti gelap, sup yang masih berembus pelan. Setiap piring berkeliling dengan aturan yang tak tertulis. Yang duduk lebih dekat ke kursi tinggi menerima lebih dulu. Yang lain menyusul tanpa protes. Seorang perempuan, nyonya rumah, berjalan dengan kunci tergantung di pinggang. Bunyinya halus setiap kali ia berhenti memeriksa persediaan. Ia memastikan cawan penuh. Memastikan lampu tidak minta perhatian. Di tangan orang yang tepat, pekerjaan kecil adalah bentuk kestabilan. Di sisi kanan, tamu menaruh hadiah di atas kain. Sebuah pisau buatan tangan. Sebendel kain tenun. Kantong rempah dari pelayaran jauh. Tidak ada seruan nyaring. Ada pertukaran yang berlangsung perlahan, dengan jeda yang memberi waktu untuk menganggap nilai bukan hanya pada barangnya, tetapi pada niat. Jaro mencondongkan tubuh sedikit ke depan, berbicara pelan dengan 4 orang di dekatnya. Tangan mereka terkadang menunjuk peta kasar yang tergambar di pikiran, bukan di meja. Teluk kecil di utara, hutan yang menyimpan kayu kapal, rute yang harus menunggu cuaca baik. Di aula, keputusan tidak tumbuh dari satu kalimat. Ia lahir dari banyak anggukan kecil, dari kesepahaman yang menyusup melalui uap sup dan bau kayu. Ada waktu untuk berdebat, tapi malam ini bukan untuk itu. Malam ini untuk menyusun ritme. Siapa bangun lebih pagi, siapa menyusun persediaan, siapa menenun jaring. Sementara itu, penyair mengukur napas, lalu melepas satu bait ringan. Bukan epos, hanya ingatan tentang musim lain saat angin lebih jinak. Orang-orang tersenyum kecil. Itu cukup. Di pintu samping, Volva berdiri sejenak. Ia menatap api, menimbang perlu tidaknya masuk. Malam ini, ia tidak dipanggil untuk upacara. Malam ini, ia hanya hadir. Seperti bintang yang tidak harus paling terang untuk membuat langit lengkap. Beberapa kepala menoleh. Jaro mengangkat tangan tipis. Sebuah undangan tanpa kata. Volva melangkah. Tongkatnya menyentuh lantai 2 kali. Bunyi kecil yang cukup didengar oleh mereka yang perlu mendengar. Ia duduk tidak jauh dari perapian. Di kursi yang lebih rendah dari kursi tinggi, namun tidak rendah dari perhatian. Tidak ada permohonan ramalan, yang ada hanya pertanyaan pendek tentang waktu. Kapan sebaiknya mengirim perahu ke teluk? Kapan sebaiknya tidak memaksa laut yang belum siap? Volva menjawab tanpa teater. Kalimat-kalimat pendek yang tidak menutup pintu. Orang mendengarkan seperti mendengarkan cuaca. Bukan untuk mengubah awan, tetapi untuk memutuskan kapan mengenakan mantel. Di dalam aula,
ritme ramai yang teratur. Cawan mengitari meja, tawa pendek, potongan roti dibagi dua. Percakapan berpindah tempat seperti api yang memindah lidahnya dari satu kayu ke kayu lain. Ini keramaian yang tidak melelahkan, karena semua orang tahu giliran. Di luar aula, angin mengatur dunia yang lebih besar. Rumah-rumah tertidur satu persatu. Tali perahu berhenti berderak. Salju menebal di atap. Di sebuah gubuk tidak jauh, kursi sederhana menunggu seorang perempuan yang akan duduk sendirian malam ini. Volva yang lebih sering berteman dengan hening daripada dengan lagu. Kedua dunia ini bukan musuh. Satu menjaga badan komunitas, makan, berkumpul, membagi kabar. Satu menjaga jiwa komunitas. Cara bertanya, cara menenangkan, cara tidak terburu-buru memaknai. Di malam yang baik, keduanya berjalan berdampingan, saling menyisakan ruang. Jamuan mulai surut. Pelayan memadamkan lampu satu persatu, menyisakan perapian sebagai jantung yang berdetak pelan. Jarl berdiri, mengucap terima kasih ringkas. Orang-orang menjawab bukan dengan sorak, melainkan dengan diam setuju. Volva bangkit. Ia menunduk pada kursi tinggi, lalu pada nyonya rumah. Tongkatnya kembali menyentuh lantai 2 kali. Janji kecil bahwa ia dekat bila dipanggil. Ia keluar, melewati anjing yang masih tertidur. Pintu tertutup, dan suara aula berubah menjadi dengung jauh yang baik-baik saja ditinggalkan. Jalan pulang sunyi. Salju memantulkan cahaya dari jendela-jendela yang baru dipadamkan. Seperti bintang yang memilih tinggal lebih dekat malam ini. Di gubuknya, Volva menyandarkan tongkat di tempat biasa, lalu duduk. Ia menarik napas, menahannya sekejap, dan melepaskannya perlahan. Membiarkan hari turun seperti kain yang dilipat. Aula telah sunyi. Gubuk telah tenang. Di antara keduanya, ada desa yang akan bangun esok hari. Melakukan hal yang sama dengan sedikit perbaikan dan sedikit keberanian. Bagi yang mendengar, malam menawarkan pelajaran pendek. Keramaian pun bisa lembut, dan kesunyian pun bisa cukup. Anda memejamkan mata, api terakhir meredup. Cerita ini tidak memaksa Anda pergi. Ia tinggal, menjaga tidur Anda tetap hangat